Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema. Begini temanya ya. Nasrani, agama paling rumit, jurusan neraka. Nasrani itu agama paling rumit di dunia dan jurusannya ke neraka. Saudara-saudara harus tahu ya bahwa Nasrani itu ada di Alkitab. Jadi kalau saya ngomong Nasrani itu ada di Alkitab. Itu terjadi setelah Yesus naik ke surga. Ada suatu sekte yang disebut Nasrani di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Di situ disebut sekte Nasrani, yaitu yang masih mengimani Yesus jadi manusia orang Nazaret yang masih sujud doa pada Bapa. Sekte disebut sekte karena orang Nasrani itu masih percaya hari ini itu Yesus ya masih manusia seperti saat di bumi masih sujud kepada Bapaknya. Udah naik ke surga tapi masih jadi manusia. Waras apa enggak, ayo? Yesusnya sudah naik ke surga tapi masih dianggap sebagai manusia yang dari Nazaret lalu masih sujud dan berdoa pada Bapaknya. Dulu waktu jadi manusia benar Yesus memang pernah doa pada Bapa, sujud pada Bapa. Dulu waktu jadi manusia. Sekte Nasrani ini terus dibawa-bawa Yesus yang manusia, yang sujud pada Bapa, terus dibawa-bawa sampai hari ini. Jadilah Nasrani agama paling rumit di dunia, jurusannya neraka. Lawannya Nasrani adalah Kristen di dalam Kisah 11 ayat 26, yaitu yang percaya Yesus itu Kristus. Kristus adalah roh ya. Kalau Kristus itu pasti roh. Berapa ya? Roma 8 ayat 9 kalau tidak salah. Roh Kristus atau di dalam yang menyebut ya Aba ya Bapa itu kan harus ada roh Kristus baru kita bisa bilang ya Aba ya Bapa. Jadi Kristen itu percaya Yesusnya sudah roh waktu naik ke surga, sekarang di surga adalah sebagai roh kudus itu. Yesus adalah roh kudus itu, disebut Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Nasrani itu Yesusnya masih manusia. Kalau Kristen Yesusnya sudah roh, Yesusnya sudah Kristus. Di surga seorang yang duduk di tata surga di dalam Wahyu 4 ayat 2. Satu-satunya Allah di surga itu Yesus Kristus, itu Kristen. Roma 16 ayat 27. Nah, mari kita lihat. Ternyata Nasrani ini agama paling rumit di dunia dan dijamin menuju neraka. Nomor 1, rumit sebab Allahnya ada 3. Ada Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa bilang Pak Allah kami 1? Iya, 3 tapi 1 ya toh. Allah rumit banget ya tuh. Allah kok 3 tapi 1. Mereka tiga apa ya? Kesatuan katanya. Allah kok kesatuan? Tidak pernah ada Allah kesatuan. Yang ada Allah itu satu, esa ya. Markus 12 ayat 29 ya. Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Esa itu artinya satu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Allah itu yang benar. Tetapi Nasrani ini very complicated, sangat rumit. Allahnya ada 3 tapi 1 tapi 3 dalam 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kok ora waras ya? Nomor 2, Allahnya itu pribadi gitu. Kemudian hakikat, kemudian lagi manifestasi.
terbatas, tidak maha hadir itu Allahnya orang Nasrani. Rumit saudara ya. Allahnya 3, udah gitu pribadi lagi. Allah kok pribadi ya. Hakikat, manifestasi, 3 ikat bayem dalam 1 ikat gitu. 1 ikat bayem isi 3. Jadi Allahnya orang Nasrani itu rumit karena pribadi tidak terbatas. Terbatas, tidak maha hadir dan terbatas. Allah kok tidak maha hadir, Allah kok terbatas. Nah itu Allahnya orang Nasrani ya. Kemudian yang benar Allah itu roh ya. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh ya. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan Allah itu Yesus Kristus, Wahyu 1 ayat 8 ya. Nomor 3, Allahnya tidak bisa bicara, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengampuni dosa. Ini ada Allah yang disembah oleh orang-orang Nasrani, yaitu Bapa ya. Abadi disembah selama-lamanya. Allah itu Bapa. Bapa ini tidak bisa ngomong, tidak bisa berfirman, tidak bisa bicara. Yohanes 5 ayat 37. Tidak bisa mengampuni dosa. Sebab yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, bukan Bapa. Markus 2 ayat 10. Tidak bisa mengabulkan doamu. Sebab yang bisa mengabulkan doamu itu Yesus. Yohanes 14 ayat 13 maupun 14 ya. Jadi Allah macam apa yang disembah oleh Nasrani ya toh? Tidak bisa berfirman ya toh. Kemudian tidak bisa mengabulkan doamu dan tidak bisa mengampuni dosamu. Allah yang sejati adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah ya. Ya. Dialah yang bisa mengampuni dosamu dan dialah yang bisa mengabulkan doamu. Nomor 4, Allahnya tidak ada di surga. Jadi orang Nasrani itu menyembah Allah yang tidak ada di surga. Mereka menyembah Bapa, ternyata Bapa ini tidak ada di surga. Sudah 10 bulan sayembara disuruh menunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Di surga tidak pernah ada Bapa. Sebab Bapa itu kiasan Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri. Nasrani ini agama paling rumit, menyembah Bapa, menyembah Allah yang tidak ada, tidak eksis. Waras orason ya. Orang Nasrani demi nama Bapa, Bapaknya saja tidak ada. Hadiah 5 miliar kepada Anda yang bisa menunjukkan di surga ada Bapa. Ternyata tidak ada. Itu hanya karangan kalian saja ya. Di surga ada Bapa. Waktu Yesus sebagai manusia, tentu Yesus sering mengatakan Bapa kami yang di surga. Ya, Bapakku yang di surga. Di surga adalah rumah Bapakku. Sering mengatakan begitu, tapi cek di surga. Wahyu 4 ayat 1 dan seterusnya, itu yang disebut di surga. Ternyata di surga memang tidak ada Bapa. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa yang merupakan kiasan Yesus ya, yang sifatnya temporere atau sementara itu finish. Udah nggak ada Bapa di surga. Dan tidak pernah ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Tidak pernah ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Tidak pernah ada rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Masing-masing hadiah 5 miliar. Kalau kamu bisa menyebutkan ada rasul-rasul yang doa Bapa kami, ada rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Semua rasul doanya langsung ke Yesus. Semua rasul baptisannya dalam nama Yesus. Semua rasul menyembah Yesus sebagai Bapa kekal Alfa Omega. Nomor 4. Allahnya sudah tadi ya. Nomor 5, juru selamatnya palsu. Mengklaim juru selamatnya Yesus Kristus, padahal juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku.
Lukas 1 ayat 49, Allah juru selamatku. Ini orang Nasrani sesat, sekte Nasrani ini yang mengimani Yesusnya masih manusia, sujud doa pada Bapaknya. Juru selamatnya bukan Yesus Allah. Juru selamatnya Yesus anak palsu itu. Juru selamat palsu itu juru selamat Yesus yang masih jadi anak. Kalau kamu mengakui Yesus Kristus adalah juru selamatmu, mutlak Yesus Kristus harus Allah dan harus satu-satunya Allah. Nomor 6, kitabnya banyak. Orang Nasrani yang dimotori oleh Tritunggal, kitabnya satu lemari. Dia menolak Alkitab satu-satunya Allah, ditolak sama dia. Dia perlu kitab-kitab lain yang jumlahnya satu lemari yang disebut teologi tafsir Alkitab. Ya. Rumit, agama paling rumit adalah agama Nasrani, ya, jurusannya neraka. Nomor 7, surganya ciptaan iblis. Lah iya dong, di surga masih ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, padahal Bapanya tidak ada. Dan Yesusnya sebagai satu-satunya Allah yang roh. Tidak mungkin Yesus sama Bapanya duduk berdampingan. Nasrani surganya ciptaan iblis, yaitu bukan surga Yesus. Nomor 8, ya, Nasrani itu Allahnya tidak maha kuasa. Mosok iya Allah kok tidak maha kuasa, ya. Yang Allahnya Nasrani tidak maha kuasa. Dia selalu menyebut Bapa Allah maha kuasa. Tidak pernah ada ayat Alkitab Bapa itu maha kuasa. Yang maha kuasa itu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8 dan banyak ayat lain. Ya, saya ulang, tidak pernah ada ayat Alkitab Bapa maha kuasa. Allah yang disembah oleh Nasrani adalah Bapa. Dipikirnya Bapa itu maha kuasa. Salah. Allah yang disembah Nasrani tidak maha kuasa. Sebab Allah yang maha kuasa itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Nomor 9, Allahnya bukan pencipta langit bumi. Itu Allah cap apa? Allah-Allahan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan. Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Jadi Allah yang disembah oleh Nasrani itu bukan pencipta langit bumi. Apalagi nanti menciptakan langit dan bumi baru. Sama sekali bukan. Ya toh? Nomor 10. Semua keimanan dan pengajaran Nasrani itu menuju ke neraka. Di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, kamu kambing terkutuk, enyahlah ke neraka bersama iblis dan malaikatnya. Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, ya, akulah Allah dibuktikan oleh Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya. Tidak pernah dikatakan aku jadi bapaknya, tidak pernah ada aku jadi Allahnya, ya. Yesus berkata aku Tuhan Allah. Yesus tidak pernah ngomong aku Bapa. Semua yang disembah, semua pengajaran dari Nasrani, ujung-ujungnya adalah neraka, kambing terkutuk, ya. Pada singkat dan clear, ya, ada 10 hal yang membuat Nasrani adalah agama paling rumit di dunia. Nasrani agama paling rumit, jurusan neraka. Padat, singkat dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab. Jangan mau jadi Nasrani, jadilah Kristen, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Tidak pernah ada. Yesus juga Allah, Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah-Allahan, bukan Allah. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda pinter di atas rata-rata, ya. Ayo gabung dengan Gereja Alkitab Allah Esa. Sekitar tanggal 9, ya, mungkin antara tanggal-tanggal awal Oktober saya ada di Surabaya, ya, untuk baptisan dan lain-lain, ya. Ayo yang dari Surabaya yang mau ikut silahkan, ya. Tanggalnya belum fix tapi mungkin antara tanggal 7, 8 atau 9 begitulah, nanti diinfo, ya. Oktober 2021.
ikut dalam gereja Alkitab Al-Aqsa, ada banyak cabang di seluruh Indonesia. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, yang penuh hikmat, yang kudus, yang maha kuasa, Alfa Omega, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.